Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atin Mawada Rohmati, mahasiswa Universitas Islam Negeri Nawawi Songo Semarang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NIM 20030960015. Di sini saya akan membuat video pembelajaran PJOK dengan materi pembelajaran permainan bulu tangkis. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat bukan? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah kalian sudah tahu apa itu bulu tangkis? Mari kita belajar bersama-sama mengenai materi bulu tangkis untuk kelas 6 MISD. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi permainan bulu tangkis diantaranya: 1. Siswa dapat menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Kedua, siswa dapat mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bulu tangkis. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi pembelajaran kali ini meliputi 1. Pengertian, 2. Teknik dasar, ketiga, sarana dan prasarana, yang keempat, penerapan pembelajaran di MISD. 1. Pengertian bulu tangkis. Apa itu permainan bulu tangkis? Bulu tangkis adalah suatu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasangan untuk ganda yang saling berlawanan. Bulu tangkis bertujuan memukul bola permainan, kok atau shuttlecock, untuk melewati jaring agar jatuh di bidang permainan lawan yang sudah ditentukan dan berusaha mencegah lawan melakukan hal yang sama dengan berusaha mengumpulkan angka 21 poin. Induk organisasi bulu tangkis di dunia adalah IBF, International Badminton Federation. Induk organisasi bulu tangkis di Indonesia adalah PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Kedua yaitu teknik dasar. Teknik dasar dalam permainan bulu tangkis diantaranya teknik memegang raket, teknik servis, memukul kok, dan teknik langkah kaki. Teknik memegang raket ada 4 teknik. Yang pertama, backhand grip, kedua, forehand grip, ketiga, American grip, dan teknik kombinasi. Yang pertama, teknik forehand grip. Raket berada pada posisi miring, kemudian dipegang oleh ibu jari dan jari telunjuk seperti tangan mengepal. Posisi pegangan tidak boleh berubah-ubah. Usahakan bentuk pegangan selalu menyerupai seperti huruf V. Saat memegang raket, pastikan tetap rileks dan tidak kaku sehingga pukulan yang dihasilkan sangat kuat. Kemudian, teknik yang kedua yaitu backhand grip. Teknik kedua dengan backhand grip, cara ini hampir sama dengan forehand grip, namun posisi pegangan sedikit masuk ke dalam. Untuk pegangan tangan berada pada raket yang lebar. Gunakan kekuatan pergelangan tangan untuk melakukan latihan pukulan ke kanan atau ke kiri dan belakang ke depan. Selanjutnya, teknik American grip. Cara untuk melakukan teknik American grip ialah ibu jari dengan jari telunjuk menempel pada bagian pegangan raket yang luas atau lebar. Pada teknik ini sangat cocok digunakan untuk smash, namun sulit digunakan jika melakukan netting. Untuk cara pemegangnya seperti yang ada pada gambar di samping.
Kemudian yang terakhir ada teknik combination grip. Teknik ini adalah cara memegang raket dengan kombinasi beberapa teknik di atas. Penyesuaiannya, pegangannya sesuai dengan arah datangnya shuttlecock. Jadi, skill pemain sangat menentukan teknik tersebut. Untuk melatihnya, sesering mungkin lakukan perpindahan pegangan raket agar saat bertanding tangan tidak kaku. Selanjutnya, teknik dasar servis. Servis adalah salah satu teknik dasar bulu tangkis berupa pukulan permulaan pertandingan yang bertujuan menerbangkan kok atau shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Ada dua macam servis dalam permainan bulu tangkis, yaitu servis panjang dan servis pendek. Dalam servis panjang memiliki langkah-langkah. Berikut langkah-langkah untuk melakukan servis panjang. Pertama, posisikan tubuh berdiri rileks pada daerah servis. Kaki kiri di depan, kemudian posisikan kok atau shuttlecock di depan badan. Berat badan pada kaki belakang, yang kemudian pindahkan berat badan ke depan. Jatuhkan kok bersamaan dengan itu, ayunkan raket ke depan atas melalui bawah pinggang dan pukullah kok atau shuttlecock dengan kuat. Lanjutkan gerakan memukul sampai posisi raket menghadap ke atas. Perhatikan video berikut untuk menambah pengetahuan Anda mengenai servis panjang. Yang kedua, ialah servis pendek. Untuk melakukan servis pendek, ada beberapa langkah. Di antaranya, pertama, posisikan tubuh berdiri rileks pada daerah servis. Posisikan kaki kanan di depan. Kemudian pegang kok atau shuttlecock dan posisikan di depan badan. Kemudian posisikan raket berada di samping badan. Jatuhkan kok atau shuttlecock. Ayunkan raket ke depan ke arah kok atau shuttlecock. Lalu pukullah kok pada bagian gabusnya. Lakukan dari bawah pinggang. Untuk menambah pengetahuan mengenai cara melakukan servis pendek, perhatikan video berikut ini. Selanjutnya, teknik memukul kok. Dalam permainan bulu tangkis ada beberapa teknik dalam memukul kok. Di antaranya pukulan lambung atau disebut dengan lob. Teknik pukulan yang mengarahkan shuttlecock atau kok setinggi mungkin dan jauh ke belakang garis lawan disebut dengan pukulan lob. Nah, cara ini biasanya dipakai untuk bertahan ataupun membuka peluang untuk melancarkan serangan. Adapun cara melakukannya bisa dengan memukul kok dari bawah atau dari atas. Jika hal itu dilakukan dengan sempurna, kok akan melambung tinggi dan mengarah ke bidang permainan lawan. Perhatikan video berikut ini. Kedua, pukulan drive. Jenis pukulan ini banyak dilakukan di nomor ganda. Tujuannya adalah untuk mengembalikan bola setelah mendapat serangan dari lawan. Untuk melakukannya, arahkan kok atau shuttlecock ke wilayah lawan dengan laju yang cukup kencang. Kok atau shuttlecock tersebut harus melewati net dengan posisi sedikit di atas. Untuk melakukan teknik ini, diperlukan kekuatan pergelangan tangan dan keterampilan dalam menggunakan raket.
Perhatikan video berikut ini untuk memahami bagaimana cara melakukan pukulan drive. Selanjutnya, pukulan netting. Teknik netting adalah pukulan yang meluncurkan shuttlecock atau cock agar jatuh dekat dengan net di wilayah lawan. Pukulan yang dilakukan cenderung pendek dan mengarah tipis dari net. Teknik ini cukup sulit dilakukan bagi pemula. Untuk melakukannya, seorang pemain wajib memiliki akurasi yang baik demi melancarkan cock melewati net dengan tepat. Perhatikan video berikut untuk memahami bagaimana cara melakukan pukulan netting. Teknik pukulan yang selanjutnya yaitu pukulan smash. Teknik ini cukup sulit dilakukan tetapi merupakan teknik yang paling dikenal dalam permainan bulu tangkis. Cara melakukannya adalah dengan memukul menggunakan kekuatan otot bahu dan lengan agar cock atau shuttlecock melaju tajam dan kencang. Pukulan ini sebaiknya dilakukan ketika posisi cock atau shuttlecock berada tepat di atas pemain. Kemudian pastikan cock berada cukup tinggi. Pukul cock tersebut menggunakan bagian tengah permukaan raket. Untuk memahami teknik pukulan smash, perhatikan video berikut ini. Teknik pukulan yang selanjutnya yaitu pukulan drop shot. Teknik ini bertujuan untuk mengarahkan bola atau cock ke wilayah lawan, tetapi sedekat mungkin dengan net. Cara ini biasa dilakukan untuk menipu lawan, sehingga pemain tersebut dapat memperoleh poin. Ketika melakukan teknik ini, usahakan untuk melihat terlebih dahulu posisi lawan. Ketika lawan berada jauh dari bibir net, pemain bisa melancarkan pukulan tersebut. Teknik yang selanjutnya dalam permainan bulu tangkis yaitu teknik langkah kaki. Gerak dasar langkah kaki sangat menentukan keberhasilan untuk memukul cock. Teknik dasar langkah kaki yang baik adalah kaki harus dapat digerakkan ke segala arah secara cepat dan ringan. Kemudian, berdiri selalu pada ujung kaki. Sikap ini memudahkan kaki bergerak cepat. Saat mengabaikan bola di depan net, kaki kanan berada di depan, dan sebaliknya, pada waktu memukul bola di belakang, kaki kanan berada di belakang. Kemudian, langkah kita harus diatur seefisien mungkin. Langkah yang panjang lebih baik daripada langkah kecil atau pendek. Kemudian, sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung, sedangkan prasarana adalah penunjang dan umumnya merupakan fasilitas yang tidak bergerak. Di antaranya, sarana dan prasarana dalam permainan bulu tangkis: 1. Raket, 2. Cock atau shuttlecock, 3. Lapangan, 4. Net atau jaring. Selanjutnya, penerapan permainan bulu tangkis di SD atau MI. Penerapan pembelajaran di SD atau MI bulu tangkis untuk usia sekolah dasar seperti materi permainan bulu tangkis yang sebenarnya, namun diusahakan pemberiannya menggunakan pendekatan bermain. Hal ini selaras dengan pendapat Sukintana bahwa dalam pendidikan jasmani, guru harus dapat menentukan metode yang tepat sesuai dengan kemampuan anak, yang diinginkan oleh anak, yang disenangi oleh anak, dan yang dibutuhkan oleh anak. Salah satu kesenangan anak apabila bermain menggunakan alat, sedangkan dalam permainan bulu tangkis, alat yang digunakan sangat ringan dan bersifat unik sehingga dapat menarik anak untuk melakukannya. Sedangkan dalam pembelajaran daring dapat diterapkan dengan menugaskan untuk membuat video tentang servis pendek dan servis panjang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.